Setelah materi yang output tampilkan, maka user akan diminta untuk memasukkan inputan di variabel pilihan. Kemudian proses akan masuk ke perulangan do while. Namun pada perulangan do while kita melakukan aksi terlebih dahulu, maka aksi selanjutnya yaitu percabangan. Itu ada karena ini materi soal, maka karena ada materi soal, maka ada banyak percabangan, yaitu ada 6 percabangan. Itu jika input yang dimasukkan akan masuk ke pilihan sama dengan 1. Jika memenuhi, maka dia akan true dan akan masuk ke perulangan for J sama dengan 1 hingga 3. Kemudian next akan menampilkan output berupa perhitungan keberapa, dan output akan menampilkan masukan nilai arus listrik dan meminta user untuk memasukkan input variabel A, kemudian akan menampilkan masukan nilai resistor dan akan meminta user untuk memasukkan variabel input, variabel R, kemudian akan dieksekusi ke dalam rumus, dan setelah itu setelah selesai dieksekusi dalam assign, akan kembali ke perulangan for untuk dicek apakah masih memenuhi atau tidak. Jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan perhitungan yang dipilih. Dan user akan diminta untuk memasukkan input berupa input pada variabel G. Maksudnya di sini perhitungan dipilih, jadi dari banyaknya data yang dihasilkan di sini akan dipilih hanya satu yang untuk menghasilkan menjawab soal. Misalkan di sini nilai misalkan punya sebanyak 3 data. Dari situ user akan meminta untuk data ketiga saja yang dihitung. Maka akan dihasilkan hasil dari perhitungan akan ditampilkan dari data ketiga. Hal itu sama dengan dari semua percabangan ini. Jadi jika pilihan satu ini nggak memenuhi, maka akan masuk ke dalam pilihan sama dengan 2. Dan apabila tidak memenuhi dan false, akan masuk ke pilihan sama dengan 3. Dan apabila tidak memenuhi, masuk lagi ke pilihan sama dengan 4. Kemudian tidak memenuhi, maka masuk lagi ke pilihan sama dengan 5. Kemudian tidak memasuki lagi dan bernilai false, masuk ke dalam pilihan sama dengan 6 percabangan. Apabila tidak memenuhi semua percabangan dan pada pilihan sama dengan 6 masih bernilai false, maka output akan langsung menampilkan tidak ada materi yang dicari. Dari setiap percabangan mempunyai melakukan progres perulangan for dengan sistem yang sama, yaitu sama-sama dicek, sama-sama menampilkan output terlebih dahulu, kemudian akan dicek, kemudian apabila memenuhi, dia akan berulang lagi. Apabila tidak memenuhi, dia akan langsung menampilkan perhitungan yang dipilih outputnya dan meminta user memasukkan input berupa pada variabel yang diminta, kemudian akan menampilkan hasil dari perhitungan yang dicari atau yang dipilih. Setelah itu, aksi selesai dan masuk ke perulangan do while. Pada kondisi ulang sama dengan ya, y huruf kecil, dan ulang dengan huruf ya dengan huruf y besar. Jika memenuhi, jika input yang dimasukkan memenuhi, maka perulangan akan kembali dan akan melakukan proses dari percabangan, perulangan, hingga selesai. Apabila user memasukkan input yang tidak sesuai atau tidak memenuhi, maka program akan selesai. Kode program pada program kedua ini dimulai dari input outstream, yaitu untuk input dan output. Kemudian ada math, kita gunakan untuk operasi matematikanya. Using namespace untuk memanggil digunakan untuk memanggil objek atau fungsi. Kemudian deklarasikan rumus
yang berkaitan dengan hukum Ohm daya listrik dan energi listrik, yaitu P tegangan, I, kemudian R, P, E, dan S. Dengan tipe data float dan array, untuk array ukuran 100. Kemudian deklarasikan pilihan dengan tipe data integer, kemudian variabel ulang dengan tipe data string. Kemudian program akan melakukan perulangan do while. Perulangan do while akan dilakukan aksi terlebih dahulu, yaitu program akan menampilkan output berupa pendahuluan, yaitu dengan nama programnya, kemudian nama pembuat program, dan nama instruksi pembuat program. Kemudian ada pilihan soal yang akan dihitung, yaitu ada 6 soal yang akan dipilih user. Kemudian program akan memiliki soal mana yang akan dipilih user, Kemudian user akan memasukkan input berupa variabel pilihan, kemudian dari variabel pilihan itu akan masuk ke percabangan. Apakah jika pilihan sama dengan 1, soal yang dimasukkan sama dengan 1, maka akan masuk ke dalam perulangan for dengan integer J adalah bilangan cecah, dan sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 3, J increment. Kemudian akan menampilkan perhitungan data ke J ini, maksudnya data keberapa, karena di sini J-nya ditentukan pertamanya adalah 1, maka di sini adalah 1, jadi perhitungan data ke 1. Dan seterusnya, sampai J kurang dari sama dengan 3. Nah, setelah itu akan menampilkan masukan nilai arus listrik, kemudian masukkan input, akan menampilkan lagi output berupa masukkan nilai resistansi, kemudian Cin akan meminta input R, kemudian akan dieksekusi dalam perhitungan, kemudian setelah dan ini semua setelah rumus ini akan dieksekusi lagi apakah program masih bisa memenuhi perulangan for. Jika tidak, maka program akan menampilkan output berupa perhitungan data yang dipilih, terus user akan menyuruh dan program akan menyuruh user untuk memasukkan variabel A dan akan menampilkan output berupa nilai tegangan volt dari suatu alat elektronik dan ini adalah hasil dari V-nya. Di sini jadi di sini ada 3 data. Kemudian program akan menampilkan perhitungan mana yang akan user pilih, dan user misalkan memilih data kedua, maka hasil perhitungan yang ditampilkan hanya pada perhitungan data kedua saja. Dan pada perulangan for ini, J-nya, jika ini 1, maka jika dia dieksekusi lagi, apakah masih memenuhi, J-nya yang dirinya 1 ini akan ditambah dengan J increment atau plus 1, berarti 2. 2 masih memenuhi, maka akan lanjut lagi sampai seterusnya, sampai batasnya J kurang dari sama dengan 3. Kemudian, jika input pilihan tidak sama dengan 1, maka akan masuk ke pilihan sama dengan 2. Dengan syarat, itu merupakan syarat yang baru, ditentukan fungsi else if. Dilakukan perulangan for sama dengan dilakukan pada pilihan 1 tadi, kemudian jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan output sebagai berikut. Kemudian, jika variabel pilihan input yang dimasukkan variabel pilihan tidak sama dengan 2, maka akan masuk ke else if pilihan sama dengan 3. Jika tidak masuk lagi memenuhi pilihan sama dengan 3, maka masuk lagi ke else if pilihan sama dengan 4. Kemudian, jika tidak memenuhi lagi, maka akan masuk pilihan sama dengan 5, dan akan masuk lagi jika tidak memenuhi, masuk ke pilihan sama dengan 6. Dan proses yang terjadi pada setiap percabangan ini sama, yaitu sama-sama masuk ke dalam perulangan for dulu, kemudian dari perulangan for akan dicek apakah masih memenuhi. Kalau tidak memenuhi, akan menampilkan perhitungan data yang dipilih dan hasil dari soal yang dipilih. Kemudian jika misalkan tidak ada dari 6 percabangan tersebut atau 6 pilihan tadi tidak ada yang sama, maka output langsung menampilkan tidak ada materi cari dan akan menampilkan apakah Anda ingin mengulang program ini, jawab ya atau tidak. Dan user akan diminta untuk memasukkan variabel ulang inputnya, dan jika input yang dimasukkan variabel ulang sama dengan ya dan ulang